Bagi teman-teman yang ingin mengambil sebuah peluang usaha dengan sistem waralaba atau franchise, insya Allah video ini akan bisa menjadi pertimbangan franchise mana yang teman-teman ambil dan bagaimana sistemnya. Nah, pertimbangan apa saja sih yang perlu kita lakukan kalau kita mengambil sebuah peluang usaha franchise atau waralaba ya? Tentu kita tidak ingin gagal dalam bisnis ini atau dalam usaha ini. Salah satunya di antara pertimbangan tersebut adalah yang pertama, yaitu apakah franchise atau waralaba yang teman-teman ingin ambil itu sifatnya jangka panjang, long time, atau justru dia trennya hanya musiman. Mungkin kita pernah dulu mendengar, merasakan bagaimana kemeriahan es kepal Milo, kemudian es krim cincau, kemudian yang minuman boba-boba, kemudian masih banyak hal-hal yang dulunya naik roket, naik daun, namun sekarang sudah tidak ada kabar. Nah, jangan sampai kita mengambil sebuah keputusan yang salah, mengambil sebuah usaha waralaba franchise yang dimana itu justru sifatnya musiman. Kemudian hal yang kedua adalah pastikan teman-teman tahu bahwa sistem franchise atau usaha teman-teman yang ingin teman-teman ambil itu sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Karena apabila usaha itu berjalan lebih dari 5 tahun, maka dipastikan perusahaan tersebut sudah mempunyai brand sistem yang kuat. Biasanya dalam sebuah perusahaan yang mereka lebih dari 5 tahun, mereka ketika memfranchiskan tersebut baru dimulai di tahun ke-6. Jadi kalau ada usaha yang baru berjalan 1 tahun, 2 tahun, kemudian mau memfranchiskan dan menawarkan kepada kita, sehingga itu bisa menjadi pertimbangan teman-teman bahwa dalam waktu 2 tahun itu belum tentu survive. Artinya belum bisa membuktikan apakah di angka 5 tahun pertama itu bisa menguntungkan atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah yang harus teman-teman pahami, teman-teman tahu hitung-hitungan BEP-nya, break even point-nya, kapan kembali modal. Biasanya kalau saya dulu pernah ditawarin usaha franchise ya, itu saya dihitung berapa bulan kembali modal, kemudian estimasi keuntungan per hari berapa, per bulan berapa, kemudian potong operasional dan sebagainya, sehingga dapat estimasi pendapatan kita sekian dan break even point atau kita kembali modal sekian tahun. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pastikan bahwa teman-teman bermitra dengan franchise yang mereka mau mengajarin kita. Artinya tidak hanya kita membeli sebuah perusahaan label atau brand merek tertentu kemudian kita dilepas untuk jualan begitu saja, tapi tidak. Mereka memonitor kita, mereka mengajarin kita. Ketika dalam sebulan atau 2 bulan mereka pasti akan menelepon kita, kendalanya di mana, berapa omsetnya. Mereka membimbing kita sampai benar-benar bagaimana break open point ini kita dapatkan, keuntungan kita dapatkan, laba kita dapatkan. Karena bagi mereka, ketika mitra mereka gagal, maka kegagalan bagi mereka. Bukan hanya mereka untuk menjual royalti saja, tidak. Tetapi inilah yang benar-benar perusahaan franchise yang mungkin harus kita ambil seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, pertimbangkan juga keuangan. Jika nilai franchise-nya begitu besar, apakah sesuai dengan kemampuan kita? Kadangkala ada nilai franchise begitu ratusan juta, itu belum termasuk tempat, kemudian istilahnya biaya dan lain-lain. Itu kadang-kadang ada juga yang belum dihitung. Nah, ketika investasi ini besar, nilainya besar, pasti itu adalah perusahaan yang artinya mereka bertahan bisa sampai 5, 10, bahkan 20 tahun akan datang. Mungkin kayak contohnya saja seperti KFC, kemudian Alfamart, Indomaret yang kita tahu ya untuk yang di-franchise-kan. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan teman-teman. Yang jelas, kalau teman-teman belum pernah berusaha, belum punya bisnis, ingin memulai di franchise,
itu sangat tepat. Karena apa? Kita tidak tahu sistem, tidak tahu bagaimana membuat sebuah brand yang bagus, bagaimana cara memasarkannya. Karena biasanya kalau perusahaan franchise, mereka sudah mempunyai jaringan. Contohnya saja kalau saya di kota A gitu ya, beli donat atau minuman yang terkenal gitu ya. Pasti ketika itu rasanya enak, bahkan itu banyak dicari, pasti saya akan bertanya di kota B apakah ada, di kota C apakah ada. Karena dengan sistem waralaba ini itu memungkinkan kita untuk cepat mengambil keuntungan, dengan cepat mengambil istilahnya langkah yang kita tidak perlu belajar dari nol, tapi sudah ada sistemnya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Yang baik-baik datangnya dari Allah, jika ada kesalahan itu murni dari saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.